Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa tetap memelihara kehidupan kami. Kami menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan boleh izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini melibatkan diri dalam pelayanan. Melibatkan diri dalam pelayanan. Seorang pemimpin tidak akan berhasil ketika melakukan segala pekerjaannya secara individual. Tidak akan mampu, tidak akan puas hasilnya ketika seorang pemimpin melakukannya seorang diri. Pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang mempunyai tim kerja, teamwork yang baik, sehingga pemimpin dapat memberikan tugas-tugas kepada tim kerjanya, sehingga semua pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka kerjakan dapat terrealisasi dengan baik, dapat terkerjakan dengan maksimal, dan hasilnya pun pasti sangat memuaskan ketika pemimpin dan tim kerjanya ada komunikasi yang baik dan bekerja sama dengan baik. Demikian juga halnya di tengah-tengah pelayanan gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seorang pendeta, gembala sidang, apapun pemimpin yang ada di gereja tidak akan mampu melayani dengan maksimal kalau tidak mempunyai tim dalam pelayanan gereja.
Ada sebagian gereja memakai kata majelis, pengerja gereja, pengurus gereja, apapun itu namanya. Dan itu sangat dibutuhkan dalam sebuah pelayanan gereja. Agar apa? Agar semua jemaat yang masuk dalam persekutuan itu mendapatkan perhatian. Agar semua jemaat dapat dijangkau. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Penglihatan kita, pendengaran kita terbatas. Makanya kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita libatkan dalam pelayanan gereja. Hal itulah yang terjadi kepada jemaat mula-mula pada saat itu Bapak Ibu. Ketika orang-orang percaya semakin bertambah dan bilangannya semakin banyak, ada pergumulan persoalan yang terjadi dalam persekutuan jemaat mula-mula. Jemaat melihat ada hal yang tidak diinginkan, ada hal yang tidak baik, yaitu ada pribadi-pribadi yang tidak mendapatkan perhatian, khususnya para janda. Pelayanannya secara sosial dan kehidupannya sehari-hari kurang diperhatikan atau diabaikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ke-12 rasul tidak mau hanya berdoa dan menyampaikan firman, tetapi banyak jemaat yang terabaikan. Sehingga mereka memutuskan Bapak Ibu untuk memilih 7 orang di antara mereka dengan syarat terkenal baik, dipenuhi roh dan hikmat. Syarat untuk menjadi pelayan dalam persekutuan pada saat itu. Terkenal baik, dipenuhi roh dan hikmat. Sehingga Bapak Ibu terpilihlah 7 orang dari antara orang-orang percaya yang bilangannya semakin bertambah dan bertambah. 7 orang berhasil dipilih. Dan 7 orang ini diperhadapkan kepada ke-12 rasul dan mereka berdoa dan tumpang tangan atas mereka. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita lihat ayat yang ke-7. Jumlah orang percaya semakin banyak. Para imam percaya dan menyerahkan diri untuk percaya kepada Dia. Luar biasa Bapak Ibu, kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ke-12 rasul hanya fokus kepada pelayanan doa dan pemberitaan firman Tuhan. Kalau bagian sosial, bagian kesejahteraan, itu bisa dikerjakan oleh 7 orang yang terpilih tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sehingga pelayanan di dalam gereja mula-mula pada saat itu dapat dilakukan secara maksimal. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tentu kita memiliki keterbatasan dalam melakukan pelayanan. Kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan jemaat itu untuk bisa menolong pelayanan-pelayanan yang untuk memperhatikan seluruh aspek kehidupan jemaat. Dan sebagai jemaat, mari kita melibatkan diri dalam dunia pelayanan. Ketika kita baik, dipenuhi roh, dan ada hikmat dalam kehidupan kita, mari kita gunakan itu untuk melayani Tuhan. Agar pelayanan dalam persekutuan itu dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga kita tidak hanya memberikan kritikan, tetapi kita memberikan sumbangsi kita dalam dunia pelayanan. Memberikan masukan, memberikan bukti nyata, sehingga pelayanan itu semua dapat terjangkau. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari
ketika jemaat, ketika umat dapat merasakan kasih Tuhan melalui setiap kita para pelayan-pelayannya, di sanalah terlihat pertumbuhan itu dalam kehidupan jemaat. Kita akan menyaksikan bagaimana mereka merasa diperhatikan. Bukan hanya pelayanan doa dan firman, tetapi kehidupan sosial mereka juga diperhatikan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, harus ada kerjasama yang baik. Dan kita sebagai jemaat, jangan kita berdiam diri, tapi kita harus bergerak cepat. Bagaimana jemaat ini bisa bertumbuh, bagaimana jemaat ini bisa beriman kepada Tuhan, kita harus sama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu telah menyapa kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk senantiasa memberikan diri kami dalam pelayanan gereja Tuhan. Yakinkan kami Tuhan, nama Tuhan dimuliakan ketika kami sungguh-sungguh memberikan hati untuk melayani Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerjakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh izinkan kami untuk boleh bersekutu melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Berikan kami roh hikmat yang dari Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, Tuhan menolong dan Tuhan menjaga. Bapak Ibu saudara-saudara, sering kita sebagai manusia mengalami kesulitan, permasalahan dan pergumulan yang selalu menghampiri kehidupan kita. Dan suatu ketika hati ini mau berharap kepada orang yang kita harapkan bisa untuk menolong kita di masa-masa sulit,
di masa-masa kita tidak mampu lagi untuk bisa keluar dari masalah itu. Ketika kita berharap kepada orang yang kita yakini akan mampu menolong kita, tetapi terkadang orang yang kita harapkan bisa menolong kita terkadang bisa mengecewakan kita. Tidak mau memberikan pertolongan walaupun kita percaya dia mampu untuk menolong kita. Tetapi ada kalanya orang yang kita harapkan itu mengecewakan kita. Yang kita harapkan dia mampu menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat. Tetapi manusia bisa saja mengecewakan kita ketika kita meminta pertolongan dan pertolongan itu tidak diberikannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bagaimana pemazmur datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya pergumulan, di tengah-tengah banyaknya persoalan yang menghampiri kehidupannya, dia datang menghadap Tuhan. Dia merenungkan tak ada seorang pun yang mampu menolong dia di dalam kesulitan ataupun pergumulan yang dia alami. Sehingga dia merenungkan kehidupannya dan dia melayangkan matanya ke gunung-gunung sambil bertanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur bertanya, siapa yang akan memberikan dia pertolongan di masa-masa sukarnya? Tetapi dengan sadar, dengan iman dan keyakinan, dia memberi jawaban. Yang akan memberikan pertolongannya adalah Tuhan. Dia mengatakan, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Suatu keyakinan yang besar, keyakinan yang sungguh-sungguh diucapkan oleh pemazmur. Yang hanya dapat menolong dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Manusia tidak dapat memberikan pertolongan yang sempurna, tetapi Tuhanlah yang mampu memberikan pertolongan yang sempurna bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Bukan hanya memberikan pertolongan, tetapi orang yang mau datang kepada Tuhan akan dijaga oleh Tuhan. Berapa kali tadi ada kata jaga? Dijaga oleh Tuhan. Nyawa kita dijaga oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, manusia tidak dapat memberikan pertolongan. Manusia tidak dapat menjaga kita selama-lamanya. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita sedang kerjakan dan pikirkan, manusia tidak dapat menolong dan memberikan kenyamanan yang sempurna bagi setiap manusia. Oleh karena itu, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan? Karena manusia bisa mengecewakan. Karena apapun yang ada di muka bumi ini tidak dapat menjaga nyawa dan kehidupan kita. Mari datanglah kepada Tuhan. Ketika kita tidak mampu lagi untuk bertahan dalam setiap kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari katakan kepada Tuhan, pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Pasti melalui setiap doa-doa kita. Tuhan, berikan aku hikmat. Tuhan, berikan aku kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang aku jalani. Ketika aku melangkah, apapun yang aku kerjakan, dimanapun orang-orang yang aku kasihi, Tuhanlah yang menjaga dan membentengi kami semua. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Pemazmur percaya semua diciptakan Tuhan. Semua sepengetahuan dan seizin Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pergumulan, persoalan yang sedang kita alami. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, mari serahkan kepada tangan kasih Tuhan. Sehingga tidak ada hal yang membuat kita kecewa. Ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Berbeda dengan manusia yang suatu saat bisa mengecewakan kita. Apapun yang kita pakai untuk bisa membentengi kehidupan kita, langkah kaki kita, itu semua tidak ada gunanya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dan meminta, Tuhanlah yang menjaga kami, seisi rumah kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, Tuhan menjaganya. Dan Tuhan memberikan kami pertolongan di saat-saat kami mengalami kesulitan-kesulitan. Kiranya firman Tuhan memberikan kita kekuatan, firman Tuhan memberikan kita pertolongan, agar kita bisa senantiasa datang kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau senantiasa menjaga kami di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan kami pertolongan dikala kami mengalami kesulitan. Biarlah Tuhan hati kami senantiasa memuji-muji Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.